Hai anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ibu Sandri Angelia Damanik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang asam karboksilat dan ester. Asam karboksilat dan ester memiliki rumus kimia yang sama, yaitu CnH2nO2. Mereka merupakan isomer gugus fungsi. Rumus senyawa sama, namun gugus fungsinya berbeda. Gugus fungsi dari asam karboksilat adalah RCOOH. C karbonil mengikat O, rangkap 2 dan mengikat OH, serta ada gugus alkilnya. Ini adalah asam karboksilat. Sedangkan gugus fungsi ester RCOOR. C karbonil mengikat O rangkap 2, kemudian mengikat O yang terikat dengan alkil, dan juga C terikat dengan alkil, sehingga terdapat dua jenis alkil. Satu terikat di C karbonil dan satu lagi terikat di O. Bedanya dengan asam karboksilat terletak pada posisi hidrogennya. Kalau asam karboksilat, O mengikat hidrogen, sedangkan pada ester, O mengikat alkil yang lain. Selanjutnya kita akan membahas tata nama asam karboksilat dan ester. Yang pertama, tata nama asam karboksilat atau asam alkanoat. Langkah pertama, kita tentukan gugus karboksilat. Yang berwarna hitam ini adalah gugus karboksilatnya. C karbonil harus berada di nomor 1 di dalam rantai utama. Kemudian, tentukan rantai utama terpanjang yang dapat dibentuk. Ada 1, 2, 3, dan 4. Selain rantai utama, yang lain disebut dengan alkil atau cabang. Cabang yang berwarna biru. Penamaan dimulai dari asam terlebih dahulu, diikuti posisi alkil. Di sini alkil berada di nomor 3. Kemudian diikuti jumlah rantai utama. Rantai utamanya berjumlah 4, yaitu butana. Karena ini asam karboksilat, menjadi butanoat, asam 3-metil butanoat. Selanjutnya tata nama ester atau alkil alkanoat. Langkah pertama, kita tentukan gugus fungsi esternya. C rangkap 2O dan mengikat O. Ini merupakan gugus alkanoatnya. C karbonilnya berada di nomor 1. 1, 2, 3. Kemudian R yang terikat di O atau alkil yang terikat di O ini sebagai gugus alkilnya. Yang berwarna merah ini merupakan gugus alkilnya. Sedangkan yang di sebelah kiri itu disebut sebagai gugus alkanoat. Penamaan dimulai dari gugus alkilnya. C-nya ada 3, namun dia tidak lurus, maka disebut sebagai isopropil. Kemudian diikuti gugus alkanoatnya. Jumlah C-nya ada 3, 1, 2, 3, sehingga namanya menjadi propanoat. Nama esternya ini adalah isopropil propanoat. Jika ada struktur seperti ini, langkah pertama kita tentukan gugus fungsinya. Ini merupakan gugus fungsi asam karboksilat. Langkah berikutnya, tentukan rantai utamanya. Berikan nomor C karbonil harus di nomor 1.
1, 2, 3, 4. Kita mendapatkan 2 cabang di nomor 2 dan 3. Sehingga kita berikan nama dimulai dari asam, kemudian posisi cabang di nomor 2 dan 3 dimetil. Jumlah rantai utamanya adalah 4, butanoat. Kemudian yang di sebelah kanan kita tentukan terlebih dahulu gugusnya. Ini merupakan gugus dari ester. Kita tentukan alkilnya. Alkil itu yang terikat di O. Ini adalah alkil, C-nya ada 2, namanya etil. Gugus alkanoatnya, C-nya ada 1, 2, 3. Penamaan dimulai dari gugus alkilnya, yaitu etil, diikuti gugus alkanoat, jumlah C-nya ada 3, namanya propanoat. Berikutnya adalah contoh asam karboksilat dan ester dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah asam etanoat atau yang kita kenal dengan asam cuka. Rumusnya seperti ini, terdapat 2 atom C. Rumusnya seperti ini. Di kehidupan sehari-hari, asam etanoat ini kita kenal dengan asam cuka. Untuk senyawa ester, etil butirat. Etil butirat merupakan esens dengan aroma nanas. Contohnya seperti ini. Esen nanas ini merupakan ester dengan rumus etil butirat. Selanjutnya adalah kita akan membahas reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi atau reaksi pembentukan ester. Ester dibentuk dari reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol, akan menghasilkan ester dan air. Contoh reaksinya, asam propanoat direaksikan dengan 2 propanol akan menghasilkan isopropyl propanoat dan air. Asam propanoat ini merupakan asam karboksilat, direaksikan dengan alkohol, membentuk ester. Untuk reaksi esterifikasi, alkil yang terbentuk di ester itu berasal dari alkohol. Jadi yang berwarna merah ini, C sejumlah 3, ini berasal dari alkohol. Gugus OH-nya akan berikatan dengan H yang berasal dari asam karboksilat. H dan OH membentuk H2O, sedangkan alkil dari alkohol akan berikatan dengan O menggantikan H yang sudah lepas, sehingga membentuk isopropyl propanoat. Isopropilnya berasal dari 2 propanol. Selanjutnya adalah reaksi hidrolisis ester. Reaksi ini merupakan kebalikan dari reaksi esterifikasi. Ester direaksikan dengan air melalui bantuan asam akan menjadi asam karboksilat dan alkohol. Contohnya reaksi hidrolisis propil asetat atau ester dengan aroma buah pir. Propil asetat akan terhidrolisis menghasilkan asam asetat. Asam asetat ini berasal dari gugus alkanoat dari ester dan propanol. Propanolnya berasal dari gugus alkil yang ada pada ester. Jadi gugus alkilnya
kita tambahkan OH menjadi propanol. Sedangkan gugus alkanoat dari ester kita tambahkan dengan H menjadi asam asetat atau asam karboksilat. Demikian video pembelajaran asam karboksilat dan ester. Semoga video pembelajaran ini memberikan manfaat yang baik. See you next time.